Pemirsa, belasan lapak kayu dan barang bekas di Kalideres, Jakarta Barat terbakar, menghanguskan belasan bangunan serta satu unit mobil. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, satu unit rumah terbakar saat ditinggal penghuninya. Kedua kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membakar satu unit rumah warga di Jalan Haji Jusin, Ciracas, Jakarta Timur. Warga panik karena lokasi kebakaran berada di hunian padat penduduk dan api berasal dari bagian belakang, rumah yang ditinggal penghuninya. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran lokasi kebakaran jauh dari sumber air. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Di pertengahan, di tengah-tengah rumah gitu. Ruangan apa ya? Di ruang tamu. Jadi ada penghuninya atau gimana sih? Nah itu menurut pengakuan sih tadi pemilik rumah nggak di sini sementara ini katanya. Tadi hari ini deh. Kita nggak tahu apa sudah tinggal atau tidak kayak. Sementara itu, kobaran api membakar belasan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Asem Raya, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Bahan bangunan dari kayu membuat kobaran api cepat membesar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja di salah satu lapak hingga membakar satu unit mobil. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik. Beberapa korban sempat menyelamatkan harta bendanya. Posisi api itu udah ada asap gitu. Jadi posisi api udah di atas. Posisi api ada di lantai 2 Ya, atau di lantai 2 di mes. di mes? Iya, kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Setidaknya 11 lapak kayu dan barang bekas serta satu unit mobil hangus. Dari Jakarta, Rio Manik dan Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di Blitar, Jawa Timur, banjir mengakibatkan puluhan rumah terendam dan menyebabkan sejumlah pemakaman umum longsor. Begitu juga di Kota Bandung, Jawa Barat. Banjir selain merendam permukiman warga juga memutus jalan utama. Sementara di Bangkalan, Madura, sebuah mobil milik warga terseret arus banjir. Sedikitnya 25 rumah warga terendam banjir di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 2 rumah warga bahkan hanyut diterjang banjir bandang. Tanya itu banjir juga merusak tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Banjir akibat intensitas hujan tinggi sejak 3 hari terakhir yang membuat sungai dekat permukiman warga meluap. Banjir juga merendam jalan utama Kota Bandung. Banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm di Jalan A.H. Nasution bahkan membuat puluhan pengendara motor mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Selain intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan drainase buruk serta kiriman air dari kawasan Cikadut. Banjir juga sempat menimbulkan kemacetan parah. Tanya itu, banjir juga merendam puluhan pemukiman warga yang tak jauh dari jalan utama. Sementara di Bangkalan, Madura, sebuah minibus hanyut dan tersangkut di akar pepohonan akibat terseret derasnya arus banjir. Diketahui minibus terseret arus banjir karena pengemudi nekat menyeberangi jembatan di tengah derasnya arus banjir. Beruntung pengemudi selamat. Banjir di wilayah Bangkalan Selatan juga mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter selain akibat intensitas hujan tinggi sejak Sabtu sore juga disebabkan sempitnya saluran air. Hujan deras juga menyebabkan tanah longsor di wilayah Modung dan Tanah Merah. Meski banjir mulai surut, pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait rumah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menggerebek sebuah rumah dan pondok pesantren di Serang, Banten. Warga bahkan menyerang rumah milik pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap seorang santriwatinya. Pondok pesantren di Serang, Banten, Minggu sore. Warga menggerebek dan menghancurkan rumah pimpinan pondok pesantren tersebut karena diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap mantan santriwatinya. Awalnya kedatangan warga untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Aksi penggerebekan ini juga dipicu lantaran laporan keluarga korban tidak segera ditindaklanjuti. Sementara situasi baru meredam usai polisi tiba ke lokasi. Masih bahwa di dalam pesantren ini telah terjadi tindakan asusila ya yang dilakukan oleh
pimpinan Pondok Pesantren Bani Ma'mun yang atas nama Ustadz Khalid, sehingga masyarakat secara spontanitas mendatangi pesantren untuk meminta pertanggungjawaban. Tindak asusila ini menambah panjang daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kasus-kasus perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, terutama pondok pesantren yang mengutamakan adab, seharusnya bisa dihilangkan dan ditindak tegas oleh pemerintah dan instansi terkait agar terwujud dunia pendidikan yang sehat dan aman. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.